itu ada 27 kitab. Dari Matius sampai Wahyu itu 27 kitab. Dengarkan ini yang luar biasa. Dari 27, 13 surat kitab itu tulisan Paulus. Hampir separuh Perjanjian Baru itu tulisan Paulus. Dan saudara harus tahu, 80% firman yang kita pakai sampai hari ini hasil perenungannya waktu dia dalam penjara. Petrus yang dekat dengan Tuhan Yesus, Yohanes yang lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Petrus hanya nulis 2 kitab, 1 dan 2 Petrus. Yohanes masih lebih banyak, ada Injil, lalu ada 3 surat dan 1 Wahyu, cuma 5. Tapi Paulus yang tidak pernah jumpa Tuhan Yesus, tanya, kenapa Paulus nggak pernah jumpa Tuhan Yesus? Paulus pernah jumpa Tuhan Yesus tidak secara langsung, seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, Matius, semuanya, Lukas. Kenapa Paulus nggak pernah jumpa Tuhan Yesus? Siapa bisa jawab? Masa lupa ceritanya? Kenapa Paulus nggak pernah jumpa Tuhan Yesus? Oke, saya ingin tanya, sebelum dia jadi Paulus, namanya siapa? Saulus. Nah, kerjaan Saulus itu apa? Membenci orang-orang Kristen. Jadi kenapa dia nggak pernah jumpa Tuhan Yesus? Karena dia benci, dia tidak suka. Nah, ini yang luar biasa. Bagaimana dari seorang pembenci, seorang penghujat, seorang yang bukan cuma benci. Sayang ditulis cuma 1 yang pernah dihukum mati oleh Paulus. Siapa namanya murid Yesus? Stefanus. Itu atas perintah dia supaya dia dibunuh. Bayangkan kejamnya seperti itu. Yang lain disiksa, ditangkap, masuk penjara. Paulus, dia merasa hebat sekali. Nah, ini yang saya kagum. Seseorang yang tidak pernah jumpa Tuhan Yesus karena benci bisa menulis firman begitu banyak. 13 buku dari 27. Ingat itu. Dan 80% dari 13 kitab itu dia dapatkan waktu dia di penjara. Gak masuk akal. Harusnya dia berontak. Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan tidak bela aku? Bukankah aku melayani Tuhan? Maaf, mungkin kalau Petrus model kita, dia akan protes begitu pada Tuhan. Terus dia ingatkan, Tuhan masa nggak lupa? Aku pernah begini dengan Tuhan, aku pernah begitu. Saudara, terima keadaan ini. Jangan marah kepada siapapun juga, karena saudara ada di sini. Jangan marah. Renungkan sesuatu. Pasti Tuhan sedang buat yang indah. Secara keadaan, Paulus tidak bisa khotbah keliling. Seperti Petrus, seperti Filipus, seperti Timotius bisa kemana-mana. Secara keadaan dia terbelenggu dalam penjara itu. Tapi dia tahu menempatkan diri. Dia tidak dendam pada para penguasa yang menjebloskan dia ke penjara. Dia nggak dendam kepada ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Yang tidak lain tadinya adalah teman-teman sendiri. Karena Paulus itu juga ahli Taurat. Dia nggak dendam. Malah dalam penjara itu dia menikmati kesendiriannya. Dia menikmati kesepiannya. Dia menikmati jauh dari keramaian itu. Lalu dia nulis firman. Dan tulisannya ada sampai hari ini. Dan jadi pedoman, jadi berkat buat kita semua. Termasuk Kolose 3 yang kita baca barusan. Itu hasil perenungan waktu dia di penjara. Maaf kalau saya katakan, yang gak salah saja bisa menerima keadaan itu. Apalagi kalau kita sadar kita salah. Mengerti kalimat ini? Harus kita terima. Ya udah, memang karena aku salah. Hasilkan sesuatu yang lebih hebat dari Rasul Paulus. Hasilkan. Lagi sekali, metamorfose. Kita seperti kupu-kupu. Dari ulat menjadi kepompong. Jadi jadikan jarak ini kepompong hidup saudara. Untuk merevolusi diri. Keluar dari sini, jadi manusia baru. Yang total baru. Cara melihat sesuatu baru. Cara berpikir baru. Cara mendengar sesuatu baru. Cara merasakan sesuatu baru. Ini yang kita harus miliki dalam hidup. Apa yang kita rasakan hari ke hari yang kita lewati. Jangan lewati hari-hari dengan kosong. Dengan melamun. Dengan marah. Dengan dendam. Dengan jengkel pada orang-orang tertentu. Jangan. Lewati hari-hari hidup kita di dalam tempat ini dengan bersekutu dengan Yesus Tuhan kita. Diam seperti mati kepompong itu, tapi dia sedang merajut sesuatu dalam diri.
Belum lagi kalau kita belajar tentang kepompong ulat sutra. Sutra itu mahal atau murah? Jauh lebih mahal dari kapas. Kalau ada yang belum tahu, hari ini kita belajar. Ternyata sutra itu dihasilkan dari ulat yang jadi kepompong. Jadi sutra itu bukan tanaman. Kalau kapas itu tanaman. Pohon kapuk itu tanaman. Sutra ini dari ulat sutra. Waktu mereka membungkus diri, nah itu sutranya. Aneh sekali. Mana ulat bisa menghasilkan sutra yang mahal? Dan sutra itu kuat sekali. Lebih kuat dari senar atau nilon itu. Hebat bukan? Bayangkan kalau masing-masing kita adalah ulat sutra. Woi, berapa banyak hasilnya ini di sini. Ngerti kata ini? Orang akan diberkati lewat kehidupan kita semua. Maka itu renungkan selama menunggu. Jangan nunggu sambil kosong, sambil marah, sambil melamun. Jangan. Hasilkan sesuatu. Paulus menghasilkan yang luar biasa. Dan apa perenungannya di penjara berlaku sampai hari ini. Sudah hampir 2000 tahun. Orang masih membaca tulisan Paulus yang dia dapatkan waktu dalam penjara. Dan tulisan itu, firman itu tetap berlaku sampai hari ini. Dahsyat bukan? Orang yang sudah mati lama sekali. Maka itu sambil menunggu waktu yang diberikan oleh pengadilan, pembebasan kita juga yang dari Tuhan. Hasilkan sesuatu dari dalam sini. Siapkan, rancangkan, rencanakan. Walaupun masih jauh, saudara, beberapa saudara untuk keluar dari sini, tapi sudah buat rancangan. Kalau aku keluar, aku mau buat apa? Jangan biarkan setan menipu saudara. Keluar tambah jahat, awas itu. Jadi lebih baik lagi. Saya ingin kata merevolusi diri saudara pakai dalam hidup saudara. Radikal dalam hidup. Balas dendam kepada iblis, bukan kepada manusia. Nah, saya selalu mengajar kepada banyak orang, kalau sampai hidupmu sudah hancur seperti ini, kamu harus marah kepada iblis yang membodohi kamu. Saya bilang begitu. 3 hari yang lalu saya ketemu seorang di Denpasar, karirnya luar biasa. Dalam waktu kurang dari setahun dia naik posisi tinggi. Dan setelah posisi tinggi dia lupa diri. Buat satu kesalahan, gara-gara pengaruh yang ada. Hancur hidupnya. Dan dia ketemu saya cuma bilang satu. Kalau setan bisa menghancurkan hidupmu, maka kamu harus punya cita-cita hancurkan dia balik. Betul, hancurkan dia balik. Dengarkan kata itu. Dia tanya, dengan cara apa saya bisa buat itu? Munculkan dendammu kepada iblis. Ngerti kata ini saudara? Balas dendam kepada iblis, bukan kepada manusia. Marah kepada iblis yang sudah menjebloskan kita ke tempat ini dengan segala macam cara. Nah, di situ kita akan ngomong pada iblis, setan kau lihat, aku keluar dari sini, aku akan balas engkau. Caranya, selamatkan sebanyak-banyaknya orang yang mereka rusak. Itu satu-satunya cara kita membalas dendam kepada iblis. Cari orang-orang yang mereka rusak. Balikan orang-orang itu kepada jalan Tuhan. Itu membuat setan marah. Kapan kita membuat setan senang? Kebalikannya, carikan teman dia sebanyak-banyaknya. Betul tidak? Kita serang balik. Buat mereka marah. Satu-satunya cara kita buat setan marah adalah itu. Rebut teman-teman mereka yang dirusak itu. Saudara bisa bayangkan satu orang saudara bawa balik setan gitu kepada saudara. Oh, kalau saudara lihat setan marah, tertawalah, rasain lu, bilang begitu. Mau berbuat seperti itu? Harus seperti itu dalam kehidupan kita. Cari teman-teman mereka yang pernah mereka rusak, kembalikan. Rebut mereka. Mari kita lihat ayat itu. Yudas. Ya, kitab Yudas. Sebelum Wahyu, setelah surat Yohanes ada kitab namanya Yudas. Nggak ada pasalnya, karena cuma satu saja. Mulai 20 saya akan baca ya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri.